Bab 1886. Charlie mengangguk dan berkata, "Oke ibu, silakan jika kamu punya sesuatu." Elaine buru-buru tersenyum dan berkata, "Oke, oke. Kalau begitu ibu akan keluar dulu, jika ada yang harus dilakukan, telepon ibu." "Tidak apa-apa." Charlie tidak terlalu banyak berpikir, lagi pula, Elaine juga sudah dewasa, dan itu normal untuk pergi keluar. Noah sedang berada di teras kamarnya saat ini, menatap dengan cermat ke pintu rumah Charlie. Melihat Elaine keluar dengan tergesa-gesa, seringai dihapus dari sudut mulutnya. Setelah itu, dia berjalan ke bawah dengan cepat dan berkata kepada Harold, "Harold, Elaine keluar. Bagaimana teman-temanmu bersiap?" Harold tersenyum dan berkata, "Ayah, jangan khawatir jika saya melakukan pekerjaan itu, saya sudah siap, dan saya yakin Elaine tidak akan pernah kembali." No buru-buru berkata, "Kemarilah, Anda akan meninjau keseluruhan rencana bersama saya, dan saya akan melihat apakah ada kelalaian." Wendy dan Mrs. Wilson juga membungkuk, menunggu teks Harold dengan ekspresi penuh harapan. Harold berkata dengan penuh kemenangan, "Pertama-tama, kartu kecantikan yang dikirim ke Elaine oleh kurir kota yang sama barusan, bukankah salon kecantikan itu bernama Klub Kesehatan Kecantikan Lizzie? Pemilik klub kecantikan ini adalah mantan teman saya. Dia sekarang mengalami kesulitan dalam bisnis dan selalu ingin pindah ke salon kecantikan, tetapi keadaan ekonomi akhir-akhir ini sedang tidak baik, jadi dia belum bisa pindah." Noah melambaikan tangannya, bicara tentang poin penting. Harold berkata dengan cepat, "Jangan khawatir, Ayah. Saya harus menjelaskan seluruh rencana kepada Anda." Noah mengangguk, "Ya, katamu." Harold kemudian melanjutkan, "Teman saya tidak dapat hadir lagi sekarang, jadi saya hanya ingin memanfaatkan fakta bahwa anggota tahun baru memiliki banyak hal di rumah dan tidak dapat merawat mereka untuk tampil cantik, dan memanfaatkan kesempatan untuk mengeluarkan uang. Saya mengatakan kepadanya, selama dia bekerja sama. Baiklah, saya akan memberinya 200,000 untuk adegan ini. Dia tetap ingin melarikan diri, jadi dia secara alami ingin menghasilkan lebih banyak uang sebelum melarikan diri." Wendy di samping buru-buru bertanya, "Saudaraku, apakah kamu berniat mengikat Elaine ke salon kecantikan saat kamu memalsukannya?" "Iya." Harold mengangguk dan berkata, "Salon kecantikan itu memiliki pintu belakang. Saat Elaine pergi ke spa, saya akan mengatur agar tukang pijat meletakkan pil tidur di airnya. Saat dia pingsan, kami pergi ke salon kecantikan. Di pintu belakang halaman, dia langsung diikat dan dibawa keluar dari pintu belakang. Sama sekali tidak menyadarinya." Horiah mendengar ini dan buru-buru bertanya, "Harold, apa rencanamu dengan Elaine setelah menyiksanya?" Harold berkata, "Saya belum memikirkan tentang ini, bagaimana menurut Anda?" Horiah segera mengertakkan gigi dan berkata, "Temukan tambang batu bara hitam dan suruh dia menggali batu bara juga." Harold berkata dengan memalukan, "Tidak kenal siapapun yang menjalankan tungku batu bara hitam." Wendy berseru, "Kalau begitu kirim dia ke Afrika untuk menanam tebu. Saya mendengar bahwa ada banyak imigran gelap di sana, dan mereka hanya dapat mengubur kepala mereka di ladang tebu dan memotong tebu selama sisa hidup mereka, dan mereka tidak dapat hidup di luar benua Afrika." Harold terbatuk dan berkata dengan canggung, "Wendy, yang kamu katakan adalah imigrasi ilegal, bagaimana aku bisa menjalin hubungan itu?" Horiah cemas dan berseru, "Harold, apakah kamu berencana mencari seseorang untuk mengambil Elaine setelah tidur, memotret, dan kemudian melepaskannya? Ini terlalu murah untuknya, kan?" Meskipun Nu sangat muak dengan Horiah, ketika dia mendengar ini, dia hanya bisa mengangguk setuju, "Ya. Aku baru saja menemukan seseorang untuk bermain-main dengan Elaine, mungkin dia bahkan membiarkan Elaine memanfaatkannya." Nyonya Wilson berpikir sejenak, dan berkata, "Kami membantu Tuan Ragnar dengan Elaine. Atau Anda meneleponnya dan memintanya untuk mengetahui apakah dia memiliki teman yang menjalankan pembakaran batu bara hitam. Biarkan dia mengatur agar dia menggali batu bara." Bab 1887. Hidup Ragnar akhir-akhir ini menyedihkan. Putra tertua Roger masih belum pulih dari luka-lukanya di rumah, dan kondisi putra kedua Wookie belum juga membaik. Dia pada dasarnya telah menyerah pada perawatan. Selain itu, istri Ragnar, Yakina, baru-baru ini menceraikannya. Alasan utama perceraian itu adalah kematian Nanshan dan istrinya Kylie. Yakina merasa bahwa Ragnar tidak melindungi kakaknya, dia juga tidak mengetahui siapa yang membunuh kakaknya.
Di mata Yakina, yang lebih dibesar-besarkan adalah bahwa alih-alih membantu adik laki-lakinya dan membalas dendam, dia ada di rumah setiap hari, memarahi adiknya yang sudah meninggal dengan darah. Tentu saja Ragnar sangat membenci Nanshan. Menurutnya, Bestardlah yang benar-benar merusak reputasi keluarga Wu, sehingga nilai pasar keluarga Wu langsung terpangkas karena reputasinya. Awalnya keluarga pertama di Aurous Hill, tapi sekarang, bahkan tidak bisa masuk 10 besar di Aurous Hill. Apa yang membuatnya agak tidak bisa diterima adalah bahwa istrinya begitu cuek memuji. Dia tidak menyalahkannya karena terlalu menyayangi adik laki-lakinya, menyebabkan keluarga Wu terlibat, tetapi dia menyalahkannya sebaliknya, itu benar-benar tidak masuk akal. Karena ini, keduanya jatuh ke dalam perang dingin yang panjang. Awalnya, Ragnar sangat memanjakan istrinya, tetapi sekarang dia bahkan tidak peduli padanya, dan mencurahkan semua pemikirannya ke dalam karirnya. Sekarang dia hanya memiliki satu pikiran di benaknya, yaitu melakukan segala kemungkinan untuk membuat keluarga Wu bangkit kembali. Pada saat ini, dia sedang menindaklanjuti proyek real estate di Aurous Hill, jadi pagi-pagi sekali, dia datang ke Aurous Hill dari Suzhou untuk diperiksa. Tepat ketika dia pertama kali tiba di lokasi proyek, dia menerima telepon dari Noah. Di telepon, Noah berkata dengan datar, "Halo, Tuan Ragnar. Aku Noah, kami sudah lama tidak melihatmu." Ragnar berkata dengan dingin, "Noah, panggil aku, ada apa?" Noah buru-buru tersenyum dan berkata, "Emer Ragnar, ini masalahnya. Tahukah Anda bahwa tahun baru akan datang? Keluarga kami bertanya-tanya, mengatakan bahwa tidak ada yang akan membuat keluarga Charlie memiliki tahun yang stabil. Jadi kami berencana untuk menghadapi Wade terlebih dahulu hari ini." Ibu mertuanya, Elaine, memutuskan untuk mencari seseorang untuk diberikan kepadanya terlebih dahulu, kemudian mengambil beberapa foto dan video dan mengunggahnya ke internet, sehingga keluarga Charlie akan dipermalukan. Ragnar tiba-tiba menjadi tertarik, dan suaranya sedikit meningkat, "Hah? Noah, aku dengar itu benar. Apakah keluargamu akhirnya berani melakukan sesuatu dengan Charlie?" Noah berkata dengan memalukan, "Tuan Ragnar, saya benar-benar tidak memikirkan rencana sebelumnya, jadi saya belum pindah, tetapi Anda dapat yakin. Kali ini kita harus melakukan hal ini dengan indah." Dengan itu, Noah berkata dengan sedikit kepahitan, "Charlie ada di Aurous Hill. Saya mendengar bahwa sepertinya ada nama panggilan yang disebut naga sejati di dunia. Saya ingin melihat apakah ibu mertuanya mengizinkan orang bermain, seperti apa dia di dunia ini setelah itu. Bisakah wajah naga sejati bertahan di atasnya?" Ketika Ragnar mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, "Lumayan, lumayan. Lakukan hal ini dengan baik, saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk." Nuh sangat gembira, dan dia terlalu sibuk untuk bertanya, "Ngomong-ngomong, Tuan Ragnar, saya menelepon Anda. Saya sebenarnya ingin bertanya apakah Anda mengenal bos kecil yang menjalankan kiln batu bara hitam. Jika Anda mengenalnya, itu sangat bagus. Setelah saya menemukan seseorang untuk merawat Elaine, saya akan mengirimnya langsung ke tambang batu bara hitam." Bab 1888. Ragnar berpikir sejenak dan berkata, "Tidak banyak tambang batu bara di selatan, jadi saya benar-benar tidak tahu siapapun yang menjalankan tambang batu bara hitam." Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata sambil tersenyum, "Tapi saya punya anak yang menjalankan pabrik batu bata di rumah. Pekerjaan di pabrik batu bata tidak mudah dibandingkan dengan kiln batu bara hitam. Kau bisa menganggap wanita yang dikirim ke sana sebagai kuli." Noah segera tersenyum dan berkata, "Oh, Tuan Ragnar, ini sangat bagus. Wanita jalang seperti ini harus menghabiskan hidup di pabrik batu bata hitam." Setelah berbicara, dia buru-buru bertanya, "Tuan Ragnar, menurutmu apakah lebih mudah bagi Anda untuk memberitahu saya alamat teman Anda? Setelah saya merawat Elaine, saya akan mengirimnya langsung. Jangan khawatir." Ragnar mencibir, "Aku sangat membenci Charlie. Sekarang saya baru saja sampai di Aurous Hill. Tidak ada alasan untuk melewatkan hal yang menyenangkan seperti itu. Kamu ikat dia dulu, lalu beri aku alamat. Aku akan datang saksikan dengan mata kepala sendiri." Noah buru-buru setuju, "Emer Ragnar, jangan khawatir. Saya pasti telah melakukan ini dengan benar, dan saya akan menelepon dan membiarkan Anda menyaksikannya secara langsung." Ragnar bersenandung, dan berkata sambil tersenyum, "Oke, aku punya sesuatu untuk dikerjakan."
Hubungi saya setelah Anda menyelesaikannya. Oke, Tuan Ragnar. Begitu Noah menutup telepon, dia langsung tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kepada keluarganya dengan penuh semangat, "Tuan." Kata Ragnar, dia punya teman yang menjalankan pabrik batu bata. Saat kita mengikat Elaine, kita akan membiarkan seseorang melakukannya sesuai rencana. Setelah itu, dia akan segera dikirim ke pabrik batu bata untuk diizinkan bekerja keras di pabrik batu bata selama sisa hidupnya. Mendengar hal ini, Horia merasa sangat tidak seimbang. Dia berkata dengan marah, "Saya pergi ke tempat pembakaran batu bara hitam pada saat itu. Bagaimana Horia bisa pergi ke pabrik batu bata? Ini terlalu murah untuknya." Noah memelototinya dengan datar, dan berseru, "Kamu tahu apa itu? Pabrik batu bata jauh lebih pahit daripada tungku batu bara hitam. Meskipun kiln batu bara hitam kotor dan melelahkan, namun hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Pabrik batu bata berbeda. Api membakar batu bata di semua musim, dan orang-orang sendiri tidak tahan dengan panasnya. Apalagi pekerjaan memindahkan batu bata tidak semudah menggali batu bara. Secara umum, orang-orang di pabrik batu bata menderita lebih dari sekadar pembakaran batu bara hitam." Horia merasa sedikit lebih nyaman. Namun, dia masih memiliki satu pertanyaan lagi untuk ditanyakan, tetapi dia menelannya lagi. Jadi dia hanya bisa bergumam dalam hati, "Hei, tidak tahu apakah Elaine akan bertemu dengan pengawas licik setelah dikirim ke pabrik batu bata. Kalau dia bisa bertemu, itu bagus, dan lebih baik biarkan dia sakit dan hamil ente." Saat ini, Suite Presidential di Shangri-La Hotel. Cynthia membuat laporan singkat ke Zhongquan melalui telepon. Di telepon, dia menggambarkan Charlie sebagai umbak dengan kepribadian sesat, temperamen panas, kualitas rendah, dan biasa-biasa saja. Dia juga selalu menekankan kepada Zhongquan, "Ayah, Charlie, anak ini sudah bertahun-tahun tidak mengenyam pendidikan dan kualitasnya sangat rendah. Anda tidak bisa membiarkan dia kembali ke rumah Wade, jika tidak, wajah Wade kita akan hilang olehnya." Zhongquan mendengarkan laporan kecilnya tentang menambahkan bahan bakar dan kecemburuan, dan berkata dengan ringan, "Cynthia, saya selalu berpikir kamu sangat pintar. Saya tidak berharap bisa begitu mudah dipengaruhi oleh emosi. Kamu benar-benar mengecewakanku." Cynthia tiba-tiba menjadi gugup ketika dia mendengar ini, dan berseru, "Ayah, saya. Di mana saya tidak melakukannya dengan cukup baik?" Zhongquan berkata dengan dingin, "Kamu masih tidak mengerti, mengapa aku ingin Charlie kembali?" Cynthia berkata dengan memalukan, "Ayah, aku benar-benar tidak terlalu mengerti. Jika Anda ingin saya mengatakan bahwa kualitas Charlie sangat rendah, bukan hanya kita tidak dapat membiarkan dia kembali, tetapi kita harus menarik garis yang jelas dengannya." Zhongquan mendengus dan berkata, "Yang saya inginkan sekarang adalah membiarkan cucu saya menikahi Ziu dari keluarga Su, atau menikahi Sarah dari keluarga Gu. Sekarang tampaknya hanya Charlie yang memiliki peluang terbesar." Bab 1889. Bagaimana itu mungkin? Cynthia berseru, "Ayah, kamu sudah bertahun-tahun tidak melihat Charlie, jadi kamu memikirkannya dengan baik. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, Charlie sekarang adalah gangster kecil di negara terpencil. Apakah itu Ziu atau Sarah, mereka semua adalah wanita langit terkenal East Cliff, bagaimana mereka bisa layak untuknya?" Zhongquan berkata dengan dingin, "Saya melihat Philip di kamar dagang kemarin, dan saya bertanya apakah dia masih ingat pertunangan Charlie dengan putrinya. Dia berkata kepadaku saat itu juga, selama dia bisa menemukan Charlie, dia tidak boleh ragu. Biarkan putrinya menikah dengannya." Selain itu, Philip juga mengatakan bahwa tidak peduli apa Charlie sekarang, meskipun dia mengemis di sepanjang jalan, dia juga calon putra keluarga Gu. Keluarga mereka telah lama mencapai kesepakatan tentang masalah ini. Cynthia tercengang, "Berapa umur ini? Apakah Philip sudah gila?" Zhongquan berkata dengan nada kasar, "Saya tidak ingin peduli apakah Philip gila atau tidak, jangan khawatir tentang itu. Tugasmu sekarang adalah melakukan segala kemungkinan untuk membuat Charlie berjanji untuk kembali di tahun baru." Cynthia sangat tidak berdaya sehingga dia tidak punya pilihan selain berkata dengan marah, "Ayah, sejujurnya, Charlie terlalu berlebihan kemarin, jadi aku tidak mengendalikan emosiku kemarin. Saya bertengkar hebat dengannya. Dia tidak makan apa-apa, jadi dia hanya melambai." "Bastard!" Zhongquan berteriak, "Jangan berpikir tidak mengenalmu. Dengan gaya aktingmu, tidak baik untuk mengatakan siapa yang terlalu berlebihan."
Setelah itu, Zhongguan berkata lagi, aku tidak peduli tentang apapun, kamu harus membawa Charlie kembali padaku. Jika dia tidak ingin kembali, maka Anda bisa memikirkan hal lain. Cynthia buru-buru bertanya, metode lain? Apalagi? Zhongguan berkata, bukankah dia punya istri di Aurous Hill? Dapatkah Anda menemukan cara untuk berhubungan dengan istri atau ayah mertuanya? Cynthia langsung berkata, kalau begitu aku akan pergi menemui istrinya, memberinya uang, dan membiarkannya menceraikan Charlie. Zhongguan berkata, jangan pergi ke istrinya, kamu bisa membuat keributan dari ibu mertuanya dulu. Saya mendengar bahwa ibu mertuanya sangat rakus akan uang dan merupakan monster yang makan uang. Cynthia dengan cepat berkata, ayah, kalau begitu saya akan mencoba menemukan terobosan dari ibu mertuanya. Ya. Zhongguan mengingatkan, setelah Anda bertemu ibu mertuanya, jangan mengungkapkan identitas Anda yang sebenarnya, jika tidak, jika Anda membiarkan orang jahat semacam itu tahu bahwa Charlie adalah anggota keluarga Eastcliff Wade kami, Anda akan dibunuh. Dia juga tidak akan membiarkan putrinya menceraikan Charlie. Oke, ayah. Saya melihat. Cynthia segera setuju, dan kemudian segera mengeluarkan telepon, memanggil pengawal yang membawa Aurous Hill kali ini, dan memerintahkan, periksa aku di mana ibu mertua Charlie berada, aku ingin melihatnya. Elaine bergegas naik taksi ke klub kecantikan dengan kartu paket. Ketika dia masuk dan menunjukkan kartu paket, dia agak bersalah, karena takut orang lain akan melakukan kesalahan, atau kartu itu sendiri tidak dapat digunakan. Tapi yang tidak dia duga adalah petugas itu berkata padanya dengan sangat sopan, halo Nyonya. Kartu paket Anda dapat digunakan kapan saja dan tidak diperlukan janji temu. Apakah Anda ingin mengalaminya sekarang? Ketika Elaine mendengar ini, dia berkata dengan bersemangat, tentu saja. Saya telah naik taksi dari jarak jauh, tidak bisakah saya datang dan bertanya kepada Anda? Cepat dan atur pemijat untuk saya akan mendapatkan pengalaman yang baik sekarang. Petugas itu mengangguk dan berkata dengan hormat, Nyonya, spa seluruh tubuh kita di sini untuk mandi dulu. Aku akan mengajakmu mandi dan berganti pakaian dulu, lalu mengatur alat pijat untuk melakukan spa untukmu. Elaine sangat senang. Ketika dia memiliki uang di tangannya, dia pergi ke salon kecantikan atau klub kecantikan untuk melakukan perawatan wajah atau spa. Karena itu, dia tahu proses spa kelas atas di salon kecantikan. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah berendam di bak mandi susu kelopak bunga, kemudian memakai pakaian dalam sekali pakai yang disediakan oleh klub kecantikan, dan menerima pijatan seluruh tubuh dari pemijat. Elaine dengan senang hati mengikuti petugas ke kamar mandi dan menemukan bahwa tangki air telah ditempatkan di sini, dengan susu, kelopak bunga dan garam mandi ditambahkan ke dalam air, dan segera tersenyum dan berkata, oh, layanan Anda benar-benar di tempat. Ayo, buang airnya dulu. Bab 1890. Petugas itu mengira Elaine telah memperhatikan kelainan itu, dan buru-buru berkata, ini masalahnya. Kami awalnya memiliki pelanggan yang membuat janji untuk datang ke spa. Air untuk mandi kita sudah siap, dan dia bilang kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk sementara, jadi kamu bisa memilih yang sudah jadi. Elaine tersenyum dan berkata, oh, kebetulan sekali. Sepertinya Tuhan hanya ingin menggantikan saya dan membiarkan saya menikmatinya. Setelah berbicara, dia melambai kepada petugas dan berkata, oke, kamu bisa keluar. Saya akan mandi sendiri dan membiarkan pemijat bersiap untuk menunggu saya. Baiklah Nyonya. Setelah petugasnya keluar, dia langsung lari melapor ke bos. Ketika bos mendengar bahwa Elaine akan datang, dia segera menelepon Harold dan berkata kepadanya, Harold, orang-orang sudah datang dan sedang mandi. Kapan Anda datang? Harold berkata dengan penuh semangat, hebat. Old Baidel, kamu harus menstabilkannya untukku, jangan membeberkan kekurangan apapun, aku siap untuk datang. Pemilik salon kecantikan tertawa dan berkata, Harold, yang adalah saudara laki-laki saya, karena saya telah berjanji kepada Anda, saya pasti akan melakukan hal ini dengan indah. Baik. Harold tersenyum dan berkata, tunggu setengah jam. Setelah selesai berbicara, Harold berkata lagi, Brother Baidel, toko Anda tidak akan berbisnis dengan pelanggan lain di pagi hari, untuk menghindari kecelakaan. Jangan khawatir, saya tidak akan melakukan bisnis lain di pagi hari, ambil saja pesanan Anda.
Saat Elaine sedang berbaring di bak mandi dengan berendam, sebuah Rolls-Royce berhenti di depan pintu salon kecantikan ini. Seorang pengawal jangkung keluar dari kopilot. Setelah keluar dari mobil, dia langsung membuka pintu belakang. Segera setelah itu, Cynthia, yang mengenakan pakaian cantik, mengundurkan diri. Dia melihat ke arah pintu salon kecantikan ini, dan berkata dengan jijik, betapa rusaknya salon kecantikan, melihatnya, tidak memenuhi standar. Padahal, dekorasi salon kecantikan ini cukup bagus. Meski bukan yang terbaik, namun tidak terjangkau untuk ibu rumah tangga biasa di Aurous Hill. Namun, untuk generasi kedua yang kaya raya seperti Cynthia, itu terlalu berlebihan untuk berada di atas meja. Uang yang dia bayarkan untuk perawatan di salon kecantikan ternama cukup untuk membeli salon kecantikan ini. Pengawal itu berbisik dari samping, "Nona, wanita yang kamu cari sedang melakukan perawatan kecantikan di sini, baru datang 10 menit yang lalu." Cynthia mengangguk, dan berkata dengan jijik, "Ikuti aku masuk." "Baik." Pengawal memimpin dan mengulurkan tangan serta mendorong pintu salon kecantikan ini. Petugas itu bergegas dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, kami tidak akan menerima tamu di pagi hari." Cynthia mengerutkan kening, "Tidak akan menerima tamu?" "Seorang wanita bernama Elaine, bukankah dia baru saja datang ke toko Anda untuk spa? Mengapa hal itu menjadi tidak diinginkan ketika itu terjadi pada saya?"